Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang ingin mempresentasikan tentang distribusi kontinu atau yang sering disebut juga tentang distribusi normal. Sebelumnya, saya turut prihatin dengan adanya wabah COVID-19 ini yang sangat membahayakan kita semua. Dari itu, semoga Bapak atau Ibu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Amin. Dan kami mohon maaf jika banyak sekali kesalahan dalam presentasi kami, baik dalam riset maupun dalam penyusunan kami. Kelompok kami sebelumnya terdiri dari 4 anggota, yaitu Destraria Dwi Maria Suti, Enardo Valentinus Sinaga, Lisman Arfijal, dan Melitan. Untuk 4 anggota ini mempunyai peran dan job desk masing-masing. Untuk presentasi pertama saya serahkan kepada Desta, untuk kedua kepada Lisman Arfijal, ketiga kepada Inardo Valentinus Sinaga, dan yang terakhir kepada Melitan. Distribusi normal merupakan salah satu distribusi yang paling penting dalam statistika. Distribusi normal adalah salah satu distribusi teoritis dari variabel random kontinu. Distribusi normal sering disebut sebagai distribusi Gauss atau Gaussian distribution. Sesuai sama nama pengembangannya, yaitu Carl Gauss pada abad ke-18, seorang ahli matematika dan astronomi. Distribusi normal memiliki bentuk fungsi sebagai berikut. Fx sama dengan 1 per sigma akar 2 rho E min 1 per 2 X min mu per sigma kuadrat, dengan keterangan X sama dengan nilai data, rho sama dengan 3,14, sigma sama dengan simpangan baku, mu sama dengan rata-rata X, E sama dengan 2,71828. Distribusi normal merupakan distribusi yang simetris dan berbentuk genta atau lonceng. Pada bentuk tersebut ditunjukkan hubungan ordinat pada rata-rata dengan berbagai ordinat pada berbagai jarak simpangan baku yang diukur dari rata-rata. Kurva tersebut dipengaruhi oleh rata-rata atau mu dan simpangan baku atau sigma. Jika rata-rata mu besar dan simpangan baku atau sigma besar, maka kurvanya makin rendah atau platik-kurtik dan semakin landai. Jika distribusi normal standar, keluarga distribusi normal memiliki jumlah yang banyak sekali akibat pengaruh rata-rata dari simpangan baku. Akan tetapi, untuk mencari probabilitas suatu interval dari variabel random kontinu dapat dipermudah dengan menggunakan bantuan distribusi normal standar. Distribusi normal standar adalah distribusi normal yang memiliki rata-rata atau mu sama dengan 0 dan simpangan baku atau sigma sama dengan 1. Yang pertama, bentuk fungsinya adalah fz sama dengan 1 per akar 2 rho E min 1 per 2 z kuadrat. Dari bentuk kurva distribusi normal standar tersebut, dapat diketahui sifat distribusi tersebut yaitu kurva simetris terhadap sumbu Y mempunyai titik tertinggi 0,1 per akar 2 rho dengan 1 per akar 2 rho sama dengan 0,4. Cekung ke bawah untuk interval X sama dengan min 1 sampai X sama dengan plus 1, dan cekung ke atas untuk nilai X di luar interval berikut. Meluas atau melebar tanpa batas ke kiri dan ke kanan serta mendekati sumbu X secara cepat begitu bergerak dari X sama dengan 0 ke kiri maupun ke kanan. Luas seluruh daerah di bawah kurva di atas sumbu X sebesar 1 unit. Untuk mengubah distribusi normal umum menjadi distribusi normal standar, gunakan nilai Z atau standar units, yaitu dengan bentuk rumus Z sama dengan X min mu per sigma. Penggunaan kurva normal standar untuk menentukan luas daerah di bawah kurva normal standar telah dibuat daftar distribusi normal standar, yaitu tabel luas kurva normal standar dengan nilai-nilai Z tertentu. Dengan daftar tersebut, bagian-bagian luas dari distribusi normal standar dapat dicari. Karena seluruh luas kurva adalah 1 dan kurva simetris terhadap mu sama dengan 0, maka luas dari garis tegak pada titik 0 ke kiri ataupun ke kanan adalah 0,5. Dan diartikan P sama dengan Z lebih dari 0 sama dengan 0,5.
Luas daerah di bawah kurva normal pada interval tertentu dapat dituliskan P 0 kurang dari Z. Perkenalkan, nama saya Krisna Alfijal. Di sini saya akan mempresentasikan tentang contoh distribusi normal. Sebelumnya pasti sudah tahu distribusi normal itu apa. Kalau belum tahu, kita slide ke belakang ke vlognya Kak Desta. Jika sudah tahu, kita akan melanjutkan contoh distribusi normal ini. Saya di sini ya sudah menyiapkan soal tentunya soal distribusi normal ya. Dalam soal tersebut memiliki kriteria dan konstansa masing-masing. Dan yang kita cari hanya satu, yaitu nilai 85 atau berapa persen yang lebih dari 55. Baik, saya akan membacakan soal terlebih dulu agar kita bisa mencermati masing-masing. Dalam suatu ujian terdapat 300 siswa yang mengikuti ujian tersebut. Rata-rata dari hasil ujian tersebut yaitu 70, serta simpangan baku hasil ujian tersebut adalah 10. Yang ditanya, jika data nilai hasil ujian siswa tersebut berdistribusi normal, maka berapa persen mahasiswa yang mendapat nilai A? Jika syarat untuk mendapatkan nilai A adalah nilai lebih dari 85. Nilai 85 ini yang akan kita cari dan kita akan masukkan dan kita akan aplikasikan. Tapi yang kita cari adalah maka berapa persen. Yang kita cari adalah berapa persen yang lebih dari 85% ini, atau yang lebih dari 85 ini. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu 300 siswa ini, yaitu banyaknya data, atau yang sering kita sebut itu dengan huruf N. N itu adalah banyaknya data atau banyak siswa yang kita ikuti ujian tersebut. Dan 70% ini adalah rata-rata. Rata-rata itu akan dilambangkan sebagai seperti X gitulah. Dan satu lagi simpangan baku yaitu 10 yang akan dilambangkan sebagai seperti 0. Nanti saya akan menjelaskan tersebut lebih dalam lagi. 70 ini kita terdapat dari 70 dari nilai dari materi rata-rata ya. Jadi 70 ini adalah rata-rata yang dilambangkan seperti U. Dan 10 ini adalah simpangan baku. Simpangan baku yang dilambangkan sebagai seperti O gini, cuma ada dikit. Next, 85 ini adalah X. X ini adalah nilai A yang lebih dari 85, atau ini adalah sebagai acuan untuk kita menghitungkan soal tersebut. Biasa ini nilai A adalah nilai lebih dari 85. Tapi yang kita cari adalah berapa persen mahasiswa yang mendapat nilai A yang syaratnya itu lebih dari 85. Oke, paham ya? Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu lagi. Akan ditentukan sebagai berikut: Z kurung X lebih dari 85. Tanda gini jangan lupa. Tanda kalau lebih ke sini lebih dari, kalau ke sini kurang dari. Next, ZX lebih dari 85 sama dengan 1. Satu dapat mana nih? Kita pertanyakan nih. Ada yang tahu? Satu ini adalah sebagai rumus dari sananya. 1. Oke, paham? 1 dikurang Z sama dengan atau kurung X kurang dari 85. Akan dihitung terlebih dahulu nilai dari Z. Kenapa kita menghitung nilai Z dulu? Karena kita mencari ini dulu buat tabel nanti. Dan saya akan memperdalam lagi. Z sama dengan 85 sama 85 dikurang 70 dibagi 10. 10 ini adalah simpangan baku. Jadi simpangan baku ini adalah pembagi untuk rata-rata dan nilai lebih dari A. 10 ini akan pembagi. 10 ini simpangan baku dan sebagai atau variasi, soal variasi itu pasti pembagi. 10 ini adalah pembagi sama dengan
per 10. 85 dikurang 70, 15 per 10. 10 kita siniin. Dan kita presentasikan atau kita hitungkan hasilnya itu sebagai 1,5. Hasil dari perhitungan 15 bagi 11 bagi 10. Nilai Z untuk 1,50 adalah 0,9332. Sehingga sebelum dulu, berapa tahu 0,9332 ini dapat dari mana? Saya kasih tahu. 9332 ini kita hasilkan dapat dari tabel frekuensi atau tabel distribusi kurva yang kotis ini. Saya akan mengasih tahu tabelnya. Ini dia tabel yang mencari nilai Z atau mencari nilai 1,50 ini. Udah pada tahu nilai ini dapat dari mana? Untuk nilai 0,92 ini kita cari sebagai berikut. Sini 1,5 1,50. Kita aplikasikan pada tabel yaitu dengan 1,5. Nolnya sini. Set no. Hasilnya 0,9332. Tabel ini mencakup semua soal distribusi. Tidak kalah beda. Soalnya tabel ini adalah acuan untuk mengerjakan distribusi continuous atau distribusi sebagainya. Berarti balance kan untuk 1,5 ini adalah berapa kalah nilai Z untuk 1,5 ini? Hasilnya 1,5 0,9332. Balance ya. Next. Sehingga kita aplikasikan lagi Z X lebih dari 85 sama dengan 1 dikurang Z. X kurang dari 85. Kita sudah menemukan berapa Z-nya. Itu kita 0,9332. Jadi, kenapa 85 enggak turun? Enggak, soalnya udah kita karena 80 ini kita udah dihitungkan atau udah kita kurangkan. Jadi gak perlu diikutin lagi. Jadi yang perlu kita ikutin adalah nilai 1,50 ini. 1,50 ini. Yang hasilnya 0,9332. Dan next 1 dikurang 0,9332. Yang dapat hasil 0,0668. Kalau boleh teman juga boleh menghitungkan nilai dari pengurangan dari 1,1 kurang 0,93 ini. Jika sudah mendapatkan hasilnya, kita persenkan atau presentasikan atau kita persenkan atau kita gituin. Baik. Sudah? Kalau benar berarti saya benar. Hasilnya itu. Hasilnya yaitu 6,68%. Oke, next. Saya akan mempresentasikan tentang bagaimana kita memahami distribusi diskit ini. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pada intinya. Karena waktu merubah segalanya. Jadi dalam distribusi seragam disket ini adalah merupakan distribusi yang semua peubah atau perubah acaknya memiliki nilai peluang yang sama. Oke, next. Cara lain untuk mengatakan distribusi seragam disket adalah sejumlah hasil yang diketahui dan pasti sama-sama mungkin terjadi. Paham? Poin number 1. Di sini distribusi merupakan peubah acaknya memiliki nilai peluang yang sama. Jadi peubah acaknya ini, semua peubah yang memiliki nilai acak itu memiliki peluang yang sama dengan distribusi normal. Dan bedanya dengan normal yaitu di sini.
Di sini seragam diskrit memiliki atau pasti sama-sama mungkin terjadi, atau kita pasti semua materi sini terjadi dalam diskrit ini. Tapi beda dengan normal, dia tidak mungkin terjadi dan belum terjadi, jadi tidak ada planning. Oke, paham? Kalau kurang paham, komen di bawah, saya akan menjelaskan tentang materinya dan saya akan memberikan materinya. Hai teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Nardo Valentinus Sinaga. Saya merupakan anggota dari kelompok 5. Nah, di sini saya diberi kesempatan untuk menjelaskan mengenai contoh distribusi seragam diskrit. Nah, adapun contoh dari distribusi seragam diskrit itu, yang pertama, apabila sebuah dadu dilempar secara adil, nilai yang kemungkinannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, dan setiap kali dadu dilempar, kemungkinan skor yang diberikan adalah 1/6. Nah, yang kedua, jika 2 dadu dilemparkan dan nilainya ditambahkan, distribusi yang dihasilkan tidak lagi seragam, karena tidak semua jumlah memiliki probabilitas yang sama atau peluang yang sama. Nah, yang ketiga, meskipun lebih mudah untuk menggambarkan distribusi seragam diskrit atas bilangan bulat seperti ini, orang juga dapat mempertimbangkan distribusi seragam diskrit itu atas setiap perangkat yang terbatas. Nah, sekarang lanjut ke materi berikutnya, yaitu pendekatan distribusi normal dengan distribusi binomial. Tadi sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya apa itu distribusi normal. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu distribusi binomial. Distribusi binomial adalah distribusi probabilitas diskrit yang mana jumlah keberhasilan dalam n percobaan, ya atau tidak, ataupun berhasil atau gagal, yang saling bebas, di mana setiap hasil percobaan memiliki probabilitas P. Di mana di sini yang dimaksud dengan probabilitas adalah peluang. Nah, jadi arti dari probabilitas itu peluang. Distribusi binomial pertama kali ditemukan oleh James Bernoulli. Lanjut, ada pun ciri-ciri dari distribusi binomial. Yang pertama, setiap percobaan hanya memiliki 2 peristiwa, seperti ya atau tidak, ataupun antara sukses dan gagal. Nah, yang dimaksud di sini adalah apabila kita melakukan suatu percobaan, maka dapat dikatakan hasil yang akan kemungkinan terjadi itu adalah antara sukses dan gagal, atau berhasil atau enggak, itu bisa dikatakan ya atau tidak juga. Jadi bisa dikatakan juga tidak ada hasil lain selain antara kedua pilihan ini, sukses, kalau nggak sukses gagal. Nah, yang kedua, probabilitas suatu peristiwa adalah tetap, tidak berubah untuk setiap percobaan. Jadi yang dimaksud di sini adalah apabila kita melakukan percobaan, maka peluang dari suatu peristiwa itu adalah tetap, tidak berubah untuk setiap percobaan. Jadi percobaan dari pertama, apabila kita untuk melakukan untuk percobaan kedua, bisa dikatakan peluangnya dia dari suatu peristiwa tersebut itu adalah tetap. Nah, yang ketiga, percobaan bersifat independen atau dengan pengambilan, yang artinya peristiwa dari suatu percobaan tidak mempengaruhi atau tidak dipengaruhi peristiwa dalam percobaan lainnya. Jadi dari cobaan pertama itu tidak akan mempengaruhi untuk ke percobaan kedua. Ciri-ciri yang keempat itu adalah jumlah atau banyaknya percobaan yang merupakan komponen percobaan binomial harus tertentu. Jadi bisa dikatakan di sini apabila kita melakukan percobaan atau jumlah yang akan dilakukan, maka kita harus menentukan dulu berapa jumlah yang akan dilakukan dalam percobaan tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan eksperimen dari binomial tersebut. Jika peluang sukses itu dapat dikatakan P dan peluang gagal itu dapat dikatakan Q, di mana variabel acaknya X besar adalah jumlah total sukses dalam N kali percobaan, maka berlaku rumus P ditambah Q sama dengan 1. Jadi, dalam eksperimen binomial dengan peluang sukses sebesar P
P dan peluang gagal Q, di mana Q itu adalah hasil dari Q sama dengan 1 dikurang P. Nah, maka peluang X sukses dari N dirumuskan P dikali X besar sama dengan X sama dengan N CX dikali P pangkat X dikali Q pangkat N dikurang X. Nah, untuk lebih gampang memahaminya langsung aja ke contoh soal. Di sini saya memberikan satu contoh soal dan menjelaskannya dalam sebuah lembaran kertas. Nah, sebuah eksperimen melantunkan 2 dadu serentak 5 kali. Jika A adalah kejadian munculnya 2 mata dadu yang jumlahnya habis dibagi dengan 3, maka tentukan peluang sukses 3 kali percobaan dalam eksperimen tersebut. Nah, maka komponen A terdiri dari 12, 21, 15, 51, 42, 24, 33, 36, 63, 45, 54, 66. Mungkin teman-teman sekalian bingung ini angka dapatnya dari mana. Nah, kembali ke soal. Jika A adalah kejadian munculnya 2 mata dadu yang jumlahnya habis dibagi dengan 3, jadi dapat dikatakan jadi anggota dari A ini adalah nilai atau angka yang dimana nilainya akan habis jika dibagi dengan 3. Maka NA sama dengan 12. Nah, berarti NA-nya ini dari mana hasilnya 12? Ini merupakan jumlah dari komponen A. Mari kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi peluang sukses adalah yang mana dengan P sama dengan 12/36 sama dengan 1/3. Dan peluang gagal adalah Q sama dengan 1 dikurang P, yang mana hasilnya 1 dikurang 1/3 sama dengan 2/3. Sehingga untuk peluang sukses 3 kali percobaan dalam eksperimen itu adalah, maka di sini kita akan memasukkan rumus dari distribusi binomial tersebut, di mana P dikali X sama dengan 3 sama dengan dikali 1/3 pangkat 3 dikali 2/3 pangkat 5 dikurang 3. Jadi di sini P X sama dengan 3 sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1/27 dikali 4/9 sama dengan 40/243. Nah, tadi saya sudah menjelaskan mengenai pengertian distribusi binomial, ciri-ciri distribusi binomial, eksperimen dari binomial ataupun rumus dari binomial. Terus saya sudah memaparkan contoh soal dari distribusi binomial. Nah, sekarang saya akan coba menjelaskan pendekatan dari distribusi normal dengan distribusi binomial.
Nah, jadi pendekatan distribusi normal terhadap distribusi binomial itu yang pertama, bila n besar sekali, distribusi binomial dapat disesuaikan sedemikian rupa sehingga dapat didekati dengan distribusi normal standar. Nah, dalam hal ini akan dibahas penyesuaian tersebut dapat dilakukan sehingga menghasilkan sebuah pendekatan yang sangat tepat sekali. Terus yang kedua, karena di sini telah mengubah variabel acak diskrit dari distribusi binomial menjadi variabel acak kontinu dalam distribusi normal, maka nilai X perlu mendapatkan penyesuaian dengan cara menambahkan atau mengurangi dengan 0,5. Nah, seperti telah kita ketahui, variabel random X atau jumlah sukses dalam n percobaan binomial merupakan penjumlahan dari variabel random n, di mana tiap perubahan acak atau variat dimasukkan bagi setiap percobaan binomial, dan tiap percobaan menghasilkan nilai n ataupun 1. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya disambung oleh teman kelompok saya. Assalamualaikum, halo, nama aku Melitan. Pada kali ini saya berkesempatan menjelaskan tentang distribusi T atau disebut juga dengan distribusi student. Distribusi T ini merupakan revolusi statistik untuk sampel yang kurang dari 30. Nah, dalam statistik juga distribusi ini merupakan distribusi probabilitas yang muncul dalam memperkirakan masalah. Adapun ciri-ciri dari distribusi T ini yaitu sebenarnya distribusi T ini sama kayak distribusi Z. Dia itu sama-sama sebuah distribusi kontinu. Kemudian dia itu sama-sama berbentuk lonceng ya. Selain itu distribusi T ini sama kayak distribusi Z yang merupakan kurva yang memiliki rata-rata hitungan sama dengan 0. Akan tetapi standar deviasinya itu berbeda sesuai dengan besarnya sampel. Semakin besar sampel, maka distribusi semakin mendekati normal. Adapun fungsi dari distribusi T ini yaitu untuk memperkirakan interval rata-rata. Kemudian untuk menguji hipotesis tentang tentang rata-rata suatu sampel. Terus kemudian juga untuk menguji suatu pernyataan apakah layak dipercaya atau belum. Itu ini ya. Ini rumusnya. Ini rumus yang digunakan. Nah, ada keterangannya yaitu T sama dengan nilai distribusi T. Mu sama dengan nilai rata-rata populasi, X sama dengan nilai rata-rata sampel, S sama dengan standar deviasi sampel atau simpangan baku, dan N adalah jumlah sampel. Nah, di sini ada contoh soal di mana contohnya yaitu suatu pabrik bola lampu yakin bahwa bola lampunya akan tahan lama menyala, rata-rata 500 jam. Untuk mempertahankan nilai tersebut, tiap bulan diuji 25 bola lampu. Nah, bila nilai T yang dihitung terletak antara min T 0,05 dan T 0,05, maka perusahaan pabrik tadi akan mempertahankan keyakinannya. Kesimpulan apa yang seharusnya dia ambil dari sampel dengan rataan X sama dengan 518 jam dan simpangan bakunya sama dengan 40 jam. Anggap saja bahwa distribusi waktu menyala secara hampiran normal. Jawab soal yang tadi. Nah, ini kan diketahuinya N-nya sama dengan 500 dan X sama dengan 518, S-nya 40, N-nya 25. Nah, diperoleh misalkan kita dapat nilai T dari tabelnya itu yang T 0,05 sama dengan 1,711 untuk derajat kebebasan 24. Jadi pengusaha tadi akan puas dengan keyakinannya bila sampel 25 bola lampu memberikan nilai T antara min 1,711
11 dan 1,711. Bila memang N-nya 500, maka cara menjawabnya dengan rumus yang tadi adalah T sama dengan 518 dikurang 500 per 40 per akar 25 sama dengan 18 per 40 akar 25. 40, nah akar 25 itu kan 5 ya, jadi 40 dibagi 5 yaitu sama dengan 8. Jadi 18 dibagi 8 sama dengan hasilnya 2,25. Nah, jadi suatu nilai yang cukup jauh di atas 1,711 peluang mendapat nilai T dengan derajat kebebasan V sama dengan 24 sama atau lebih besar dari 2,25 secara hampiran adalah 0,02. Bila N lebih dari 500, nilai T yang dihitung dari sampel akan wajar. Jadi pengusaha yang tadi itu kemungkinan besar akan menyimpulkan bahwa produksinya lebih baik daripada yang diduga semula. Nah, dari semua yang kami jelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa distribusi peluang kontinu yang terpenting dalam seluruh bidang statistika yaitu adalah distribusi normal.